Siapa yang ini? Nah, siapa yang pegang? Pegang. Nah, pegang. 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 Pegang itu markamu. Jangan kasih lepas. Hah? Pegang itu markamu. Jangan kasih lepas. Pegang itu markamu. Jangan kasih lepas. Pegang itu markamu. Pegang itu markamu. Jangan kasih lepas. Pegang itu markamu. Jangan kasih lepas. Pegang itu markamu. Jangan kasih lepas. Pegang. Pegang itu markamu. Jangan kasih lepas. Pegang itu markamu. Pegang itu markamu. Jangan kasih lepas. Julita, sini kau. Sini kau. Bapak di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kasihlah saja apa yang saya cakap tentang api itu. Dia masuk. Masuk! Sembarang. Menantu pizza sini, menantu pizza sini. Siapa nama dia tuh? Elvis Presley sini. Tuhan, ini orang baru Tuhan mesti kau buat dia mengerti apa itu kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus. Dari pihak masih masuk di hatinya, bot dari Tuhan Yesus, bot dari jarum besar masuk, masuk. Masih tambah lagi Tuhan, tambah. Itu api pertama, amin. Ini itu orang kaya nama saya dibayar. Kasih tangan kau di kepala sini, tambah. Lanjut. Tambah. Jangan kau jangan ini. Kau mesti berdirikan kapal. Kalau bukan orang kan bakal banyak. Karena pergaulan kau ini dari kamu dari orang lain. Itu roh panggilan kau. Itu kuat. Kenapa? Yang saya cakap kan cakap, memain terus maju seperti itu. Itu perbedaannya. Kalau saya cakap bilang kau cakap, dia tidak akan bekerja. Yang seperti ada dalam diri saya. Itulah sampai selalu saya cakap apa yang saya cakap. Saya mau kau mengalami seperti itu. Nah, ada masa kalau kau sudah sendiri melayani, baru kau guna apa yang kau ada. Macam begitu. Amin. Macam begitu. Seperti itu. Hadirin,
senyum. Itu kalau bikin pengaruh Pak Yudi orang gitu. Ya salah. Macam gembira, macam masalah ini sangat-sangat doa Yesus. Masalah dalam nama Yesus. Terus kasih masalah apa? Dalam Yesus. Macam orang jangan kau menangis sendiri. Mesti kau semua sama tanya. Itu orang bermasalah di badan kau. Ingat, walaupun kau susah mati kali bangun itu loh. Saya bilang terima itu. Kali-kali dia bangun tahu. Saya bilang itu hasil kau berdoa. Begitu dia kuat tidur kali-kali dia bangun. Tak bangun saya dia bilang. Nah, saya bilang berdoa. Mesti berdoa. Nah. Alvira, sini kau. Kamu rasa yang sesuatu yang sering dirasakan, kamu kan tidak? Coba kau salam sini. Ada itu di badannya sekarang. Wah itu panas di badannya sekarang. Selalu ya. Ini kasih lagi. Jadi kau tunggu bapak kasih kata obat kau masih lepas. Masih malu sini. Kau pak sudah? Sudah. Kau tidak mau jatuh lagi? Kau sudah kau? Kalau kau rasa itu orang penginjalan bisa di badan kau, coba pas letak tangan di kakinya dalam nama Yesus. Jangan jatuh. Saya bilang bukan kau yang mau jatuh. Tengok, kalau mengalir sudah itu. Oke, sekali lagi dalam nama Yesus bilang. Dalam nama Yesus. Tengok, rasa kasih kero. Ini levelnya saya katakan ada tinggi daripada kami. Saya sudah duluan. Tapi saya suruh saya kasih bukti orang bahwa itu harapan ada dalam badan kau. Coba, saya suruh pesan Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Amin. Jadi dia curahkan itu rohnya kepada semua anak-anak manusia, bukan pada pendeta saja, bukan pada nabi saja. Dia bilang semua anak perempuan laki-laki. Amin. Nah itulah dasarnya kita buat itu. Bukan kita bikin-bikin saja tanpa dasar firman Tuhan. Amin. Maka kamu harus ada iman seperti Abraham. Makin lama makin kuat. Sebab apa? Ada roh Allah dalam hati yang mendorong dia bertindak berani. Roh Allah itu. Tanpa roh dalam hatimu betul-betul kau akan mempertimbangkan supaya kau lakukan dengan pikiranmu sendiri. Dan Tuhan tidak akan bekerja di situ, tidak. Dia mau bekerja dalam iman yang betul-betul seperti Abraham. Amin. Maka tiap kali Anda memberi harus seperti itu. Memberi dengan iman. Saya akan sudah banyak kasih tahu, tapi beberapa orang yang menangkap dan percaya harus memberi dengan iman. Sia-sia pemberianmu kalau tidak memberi dengan iman.
Jangan berdasarkan pertimbangan. Asal kau sudah tahu begitu prinsip Tuhan memberi dengan iman. Dalam Korintus kalau kita melihat Rasul Paulus, semua orang-orang kudus itu, bahkan jemaat-jemaat itu, mereka mengadakan perkumpulan uang untuk sumbangan kasih kepada orang-orang kudus yang memerlukannya. Amin. Jadi itu semua Alkitab ya. Makanya jemaat Tuhan, tiap kali apapun kamu buat dalam gereja, lakukan dengan iman. Kau satu-satu gereja, kau type surat, tulis surat untuk gereja, lakukan dengan iman. Jangan berdasarkan pertimbangan pikiran Anda, itu bukan iman. Ya. Apakah salah Anda menggunakan pikiran Anda? Tidak salah, tapi harus berpusat kepada iman, keluar dari pikiran Anda. Amin. Itulah saya bilang, pikiran itu harus diurapi. Kalau tidak, selama-lamanya akan tetap mempertimbangkan, memberi dengan pertimbangan pikiran Anda. Itulah sampai kadang-kadang memberi pun berat. Persembahan pun kadang-kadang macam Anda tidak mau memberi karena merasa rugi semua. Itu pertimbangan pikiran, maksudnya bukan Roh Kudus yang mendorong Anda, bukan. Kalau bukan Roh Kudus itu belum ada harapan, itu tahu. Karena setiap kebangunan rohani terjadi didasari dengan pekerjaan Roh Kudus yang sangat kuat. Mendorong orang lebih dekat kepada Tuhan. Ada yang tidak mau tinggal, ada yang tidak mau balik di gereja, karena menanti itu kuasa Tuhan datang balik untuk memberi kekuatan kepadanya. Saya lihat jemaat Tuhan, kalau Charles Finney lagi, baru dia mau sampai di kota itu, orang terasa sudah bahang itu api dalam diri dia, sampai orang di kota itu menangis sudah karena dia tahu ada kehadiran Tuhan di situ melalui suara hamba Tuhan. Bila terjadi seperti itu, mereka susah mau balik. Mereka semua pulang. Mereka berkumpul dalam ibadah itu karena itu tarikan graviti Roh Kudus itu sangat kuat. Terus saya bilang, kalau kau biasa-biasa saja, kalau kau sudah tahu ada itu tapi kau macam mengabaikan itu persekutuanmu dengan Tuhan dengan berbagai alasan karena soal kepentingan pribadi, hati-hatilah. Api itu akan padam. Bila ada padam, macam mana kontakmu dengan Tuhan kalau dia sudah padam? Serius ini saya cakap. Amin. Tidak boleh putus kontak dengan Tuhan. Maka harus berdoa. Betul tidak? Harus berdoa. Harus berdoa. Betul apa saya cakap? Harus berdoa. Harus. 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 Harus berdoa. Harus berdoa. Harus. Harus berdoa. Amin. Harus berdoa. Jangan putus kontak dengan Tuhan. Harus. Mesti berdoa. Dari mana sini kau? Sini lagu. Sini. Dari mana? Harus putus kontak dengan Tuhan. Harus berdoa. Harus. Dalam diri kalau sudah mengatasi apa yang mereka ada bermakna itu, kalau belum, coba baca masih dia. Dia paling sama aku baca masih dia. Tapi itu orang sama. Kasih datang. Apa saya bilang? Balikkan. Apa saya bilang? Level rohanimu seperti ini dan kau cakap sama orang yang lebih daripada kau, bahaya. Karena kau sedang mendukakan kerusakan dalam hati orang dan kau sedang mengijik-ijik dia, kau sedang pandang rendah dia. Itu saya bilang bahaya. Maka jemaat itu harus jangan senantiasa mau menantang percakapan hamba Tuhan, dahsyat hamba Tuhan. Karena macam begitu
Itu saya supaya saya asli kamu begitu jadi dia. Kamu tidak menampung itu kontakan balik Roh Kudus. Apa bilang Yesaya 63? Roh Kudus membawa masyarakat itu untuk perhatian, tapi Roh Kudus juga menjadi musuh melawan mereka balik karena mereka tidak mentaati. Bahaya. Itu yang saya cakap bahaya. Makanya jangan main dari bukan dari Roh Kudus karena Roh Kudus sungguh-sungguh dari sini. Betul apa tidak? Jadi hasil sama suka ini. Karena si Patrick tidak ke belakangnya supaya dia maling curang sama kawan. Dia tahu selalu sedikit saja. Kata Patrick, siapa? Patrick, belum lagi. Kita ibadah marah macam masih sirip sembuhan.
Orang suka begini. Masih itu orang tadi di mana? Ayo lu tanya orang dulu yang sama. Udah semua. Masih suka sekali Tuhan. Ini marah-marah. Ingat Tuhan tidak sedang mencegah mau keluar kalian, tapi komputer pun tidak bayar, tidak beli.